Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan Bung Akmal Marhali dan juga Bung Firzi Idris. Saya ke Bung Firzi, kalau kita fokus ke strateginya Coach Indra Safri, apa evaluasi Anda Bung Firzi? Ya, soal evaluasi ini menarik ya, karena kan kemarin saya juga sambil bikin live commentary, live reaction, dan banyak dari Banyak komen ya? para penonton sepak bola kita yang menyoroti strateginya Coach IS juga ya. Iya, katanya miskin taktik dan strategi, itu gimana tuh? Bukan nggak miskin taktis, saya nggak akan bilang gitu. Tapi mungkin dalam beberapa fase kita terlalu monoton ya, serangan Oh, dari sayap, serangan make flank, terus cutback, make flank, terus cutback. Itu adalah beberapa, bukan nggak sedikit yang bilang seperti itu ya dari para kawan-kawan kita pencinta sepak bola gitu. Dan ya, ini adalah challenge-nya bagi Coach Indra yang dengan segala pencapaiannya yang luar biasa ya di level Asia Tenggara ya, juara Piala AFF kategori usia umur, mendatangkan kembali emas SEA Games yang telah hilang 32 tahun dari tanah Indonesia. Tapi challenge-nya memang di sini berbeda ya di level Asia. Nah, ini yang harus kita lihat juga apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan permainan, karena tadi udah dibahas tim ini udah lama dikumpulkan, PSSI sampai buat suatu turnamen mini untuk iya. mensimulasikan jadwal, mensimulasikan tingkat oponen, dan hal-hal sama ya masih terlihat gitu. Walaupun memang Coach Indra juga udah di backing dengan Coach Kurniawan dan juga Coach Bima, tapi ya kita expect-nya masih lebih ya, bisa dibilang Mm. seperti itu. Tapi mungkin juga kredit kepada Iran yang bisa mematikan beberapa pemain kunci kita kemarin. Misalnya Welber Jardim yang begitu bagus dalam mengalirkan bola, kemarin masih tidak terlalu terlihat, bisa diredam aliran bolanya, playmaking skills dia nggak kelihatan. Donitri beberapa umpannya juga bisa dipotong dengan baik. Mungkin mereka sudah mengidentifikasi juga Ya. pemain-pemain kita, karena ya mau nggak mau kan kita juga bisa lihat permainan pemanasan timnas kita menjelang turnamen ini kan disiarkan ya. Kalau disiarkan kan otomatis ada rekamannya ya. Mungkin rekamannya itu udah dipakai, dipantau, dan dijadikan bahan evaluasi oleh tim kepelatihan Iran. Dan ini juga ya membuat kita kemarin strateginya kurang begitu mumpuni. Jens Atau Haven mungkin yang sempat itu bagian absen dari strateginya dua Coach Indra pertandingan juga kali? nggak dapat kesempatan maksimal. Kenapa, Mas? Mungkin Coach Indra pengennya save energi gitu loh. Jadi itu bagian dari strategi gitu. Mungkin artinya fokus ke laga yang kedua nanti lawan Uzbek. Logikanya seperti itu nggak sih kira-kira? Ya, ya enggak juga sih sebenarnya. Kalau turnamen kan benar kata Mas Akmal tadi, memulai turnamen seharusnya memang harus dengan baik ya. Dan dari komentar-komentar para pemain, Ragil ditanya, Donitri ditanya, mereka sudah siap 100%, nggak ada yang cedera di tim, mereka siap memberikan yang terbaik. Harapannya juga kita bisa lolos ke Piala Dunia U20 di Chile. Tapi ya memang kita lihat dalam eksekusinya ternyata nggak semudah yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari ini. Jadi emang harapan kita adalah di laga kedua ini mungkin ya tidak mudah tentunya menghadapi Uzbekistan, yang kita kemarin 2023 ketemu Uzbekistan, salah Iya. satu pemain mereka Abdul Qadir Kozanov akhirnya dianggap cukup bagus untuk memperkuat Manchester City, dan level sepak bola Uzbekistan sudah sampai situ. Perkembangan pemain mereka, tier level kompetisi mereka, kita udah lihat beberapa kali bertebaran di media sosial bagaimana mereka mengembangkan grassroots football mereka. Kalau tadi Mas Amal juga udah bilang soal bagaimana memupuk perkembangan sepak bola yang nggak hanya situasional, yang nggak hanya sekali-sekali, tapi memupuk untuk masa depan. Dan ini yang masih kita harus pelajari dari Uzbekistan. Mungkin maksudnya Bung Firsi adalah meski sama-sama U20 tapi starting point kita Indonesia lawan Iran itu beda ya. Kita mungkin baru satu, Iran sudah di titik 10 begitu. Ya, kalau kita bahas lebih ke Uzbekistan ya. Uzbekistan Oke, Uzbek. lebih luar biasa lagi memang pengembangan sepak bolanya, liganya mereka juga nggak bisa dianggap remeh. Pun Iran juga kita tahu tadi udah 4 kali mereka jadi juara di kategori umur ini. Timnas Iya. senior mereka senantiasa bermain di Piala Dunia. Pemain-pemain mereka nembus Liga Inggris sudah, Liga Italia sudah, Liga Spanyol sudah. Jadi memang
Iya, pasti kalau kita katakan step mereka udah di atas, dan jangan lupa klub-klub mereka juga senantiasa bermain di Champions League Elite ya, bersanding dan lolos ke level berikutnya. Persepolis dan lain-lain adalah tim-tim kuat di level Asia. Jadi mereka ini memang bisa dikatakan lebih lebih dari level kita yang untuk sekarang ini. Oke, Bung Akmal, kalau tadi saya tanya jangan-jangan pemain kita yang grogi, kan nggak mungkin coach kita yang grogi ngadepin Iran. Catatan Anda soal Coach Indra gimana? Ya, buat Coach Indra ini Piala Asia sebenarnya bukan yang baru ya. Sudah setidaknya sekarang sudah kesempatan ketiga yang diberikan. Tinggal apakah Coach Indra akan menapaktilasi Piala Asia 2014 di eranya Evan Dimas atau menapaktilasi Piala Asia 2018. Saya coba ungkap secara data. Di Piala Asia 2014 kita itu partai pertama kalah dari Uzbekistan 1-3. Kemudian di partai kedua kalah 0-1 dari Australia, dan di partai terakhir kita kalah 1-4 dari Uni Emirat Arab. Ketika itu kita menjadi juru kunci. Walaupun ketika itu eranya Evan Dimas disebut sebagai golden generation-nya tim atau sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa menjadi tim nasional senior masa depan. Tapi faktanya sampai saat ini ternyata yang tersisa tinggal Dimas Derajat, itu pun masih sering berkutat dengan cedera, beberapa kali dipanggil bahkan tidak dimainkan di eranya Coach Sintayong. Yang kedua, Indra Safri itu pernah dipercaya menjadi pelatih juga di Piala Asia 2018. Di partai pertama menang 1-3 melawan Cina Taipei. Di partai kedua kalah 5-6 dari Qatar, kemudian di partai terakhir menang 3-1 lawan Uni Emirat Arab, dan akhirnya Indonesia ketika itu lolos ke fase perempat final, dan di perempat final kalah 0-2 dari Jepang. Artinya tinggal apakah yang sekarang kesempatan ketiga ini Coach Indra Safri akan menapaktilasi yang 2014 atau kemudian menapaktilasi 2018, di mana mampu membawa tim nasional Indonesia lolos sampai perempat final. Ketika itu mengoleksi 6 poin dengan salah satu kekalahan dari Qatar dengan skor 5-6. Artinya sekarang kita kalah di partai perdana, masih ada 2 pertandingan lagi ketika berhadapan dengan Uzbekistan dan juga Yaman. Cuma permasalahannya lagi bahwa Uzbekistan ini harus kita berikan catatan khusus seperti tadi disampaikan oleh Firzi, bahwa mereka pembinaan usia mudanya sangat luar biasa. Bahkan tahun lalu mereka ini juara di Piala Asia, yang datang di Cina ini sebagai atau berstatus sebagai juara bertahan dengan materi pemain yang juga cukup mumpuni di semua lini. Ini juga harus menjadi catatan, dan apalagi tadi saya sampaikan bahwa Coach Indra Safri ini punya mimpi buruk setiap berhadapan dengan Uzbekistan, selalu kalah. Dan ini mungkin menurut saya PR yang harus dibenahi oleh Coach Indra Safri untuk ke depan berhadapan dengan Uzbekistan pada 16 Februari nanti. Yang pertama adalah mengembalikan mentalitas para pemain agar mereka tidak terlalu terbebani dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran, karena 2 pertandingan masih sangat menentukan. Kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini, peluang kita untuk lolos perempat final sangat besar. Namun demikian bukan cuma sekedar membenahi mental, tapi juga harus tim analisis harus lebih jeli lagi untuk punya data statistik dan analisa dari pertandingan ketika Uzbekistan mengalahkan Yaman 1-0. Dari sini mungkin akan bisa dilakukan analisa ya. Kalau analisanya bagus, maka kita akan bisa melihat sisi lemah dari Uzbekistan di pertandingan ke depan. Cuma permasalahannya adalah kita bisa melihat sisi lemah Uzbekistan. Apakah tim kita saat ini sudah sangat kuat? Nah, ini problemnya gitu kan. Dari sisi misalnya saya secara objektif ingin mengatakan bahwa sejatinya level sepak bola Indonesia, walaupun orang banyak yang kemudian ramai mencaci maki ya, level sepak bola kita belum sampai kepada level Asia yang secara sesungguhnya. Kita baru sebatas memberikan kejutan-kejutan di level Asia untuk berhadapan dengan tim punya karakter seperti Iran, seperti Uzbekistan. Ini mungkin harus punya effort lebih untuk bisa meraih kemenangan, dan ini akan menjadi PR tentunya buat Coach Indra Safri. Ditambah tadi misalnya catatan dari Firzi bahwa jangan sampai strategi bermainnya monoton sehingga kita kemudian hanya mengandalkan
permainan individual pemain, ditambah lagi misalnya taktik strategi Coach Indra Sapri yang filosofinya adalah PPDA, pendek-pendek PPPA, pendek-pendek panjang. Nah, jangan sampai kemudian ini tidak ada improvisasi atau tidak ada tidak ada perubahan permainan seperti ketika berhadapan dengan Iran. Kalau kita tidak mengubah gaya main seperti melawan Iran, maka agak berat untuk berhadapan dengan Uzbekistan. Oke, kita lihat grafis dulu jadwal berikutnya. Tadi sudah disampaikan Bung Akmal juga tanggal 16 ya. Ini data lengkapnya pemirsa. Laga berikutnya akan dihadapi oleh Timnas Garuda Muda kita tanggal 16 Februari hari Minggu pukul 19.30 waktu tanah air. Indonesia melawan Uzbekistan. 3 hari kemudian, Rabu 19 Februari 2025, 19.30 waktu Indonesia Barat, tim Garuda Muda akan berhadapan dengan Yaman. Dari hari ini ke 16 itu pendek 3 hari. Dari 16 ke 19 juga pendek 3 hari. Ini soal recovery nih. Bung Firzi, soal recovery, kesiapan mental ya. Oke, sudahlah. Ini kan sudah 3-0 sama Iran gitu kan. Nah, sekarang fokus sama Uzbek. Apa yang bisa Anda sampaikan buat timnas kita? Ya, ini kan persis apa yang disimulasikan di Under 20 Challenge Series kemarin ya di Sidoarjo. Bahwa waktu recovery yang pendek ini jadi perhatian dan juga udah jadi strategi dari tim pelatih untuk mengatasinya. Kalau kita lihat memang di Sidoarjo katanya nggak pakai kekuatan penuh gitu. Ada dilakukan rotasi-rotasi. Ketika itu Jens juga nggak bisa main karena cedera lutut, tapi sekarang dia udah main dan fit, dan dia kemarin ya nggak mau terlalu kritik ke satu pemain, tapi dia juga sempat melewatkan satu kesempatan depan gawang ya, yang at least seharusnya itu bisa jadi sundulan on target gitu. Jadi kepercayaan diri harus dibangkitkan. Kalau kata Donitri, memang di tim ini ada tim psikolog ya yang membantu mereka untuk mempersiapkan diri lebih baik, yaitu juga penting sih untuk mengangkat mentalitas anak-anak. Karena kalau catatan lagi ya tadi Mas Akmal juga bilang bagaimana Coach Indra ini 2014 gagal lolos, 2018 lolos, tapi yang jadi catatan penting memang adalah 2018 kan kita bermain di Indonesia ya, bermain di GBK, jadi itu adalah big factor juga, ditonton depan 30.000 penonton, anak-anak juga pasti terpacu untuk lolos. Nah sekarang masalahnya kita kan emang kalau turnamen diadakan di luar negeri, permainan kita lihat kemarin ada supporter Indonesia yang datang tapi mungkin di bawah 30 orang gitu, nggak sebanyak kalau misalnya kita main di Qatar kemarin di Piala Asia U23. Pasti itu memberikan perbedaan juga. Jadi ya Coach Indra dan tim sudah pasti tahu kondisi tim, sudah mensimulasikan hal ini sebelumnya dengan tingkat laga yang turnover pertandingan yang sebentar, pasti mereka sudah menyiapkan strategi dan cara mengatasinya, dan harapannya sih permainannya bisa lebih berkembang ketimbang di laga pertama kemarin itu sih Mas. Kalau Bung Firzi lihat grup C ini buat timnas kita ini grup neraka nggak sih? Ya kalau kita lihat misalnya Yemen tadi bisa menahan Uzbekistan ke kemenangan 1 gol doang, ya seharusnya kita punya chance ya. Apalagi kalau dua tahun lalu kita bisa menahan Uzbekistan tanpa gol gitu. Itu juga suatu hal yang prestasi gitu. Nah sekarang kita buktikan nih, mungkin yang pertama selip kalah 0-3, tapi mungkin yang kedua kalau kita udah harus bisa mendapatkan poin, karena kalau tidak mendapatkan poin ya sama saja secara virtual ya udah tersingkir, walaupun masih tergantung dari hasil-hasil lain di grup. Tapi kalau kita nggak mendapatkan poin ya udah lampu kuning menjurus lampu merah, apalagi kalau tujuannya memang ambisi kita adalah dan ambisi Coach Indra pribadi adalah meloloskan tim ke semifinal yang berarti tempat di Piala Dunia U20. Jadi ya harapannya tentu 1 poin itu adalah minimal sih dari laga nanti. Oke, itu harapan kita. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Firzi, Bung Akmal. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.